Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas seluruh nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita, terutama nikmat hidayah, nikmat sehat, dan nikmat yang lain menunjang peribadatan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Para jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita membahas amalan sehari semalam, bagaimana sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang Al-Qur'an. Tentang Al-Qur'an. Para jemaah sekalian, Al-Qur'an adalah parameter seseorang mencintai Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, idza aradta an ta'rif qadra mahabbati ar-rajul lil Qur'an falya'rif nafsahu lil Qur'an. Jika engkau ingin mengetahui seberapa besar rasa cinta seorang kepada Al-Qur'an, maka dekatkan hatinya kepada Al-Qur'an. Kalau ternyata hatinya merasa nyaman dan merasakan nikmat yang luar biasa ketika membaca Al-Qur'an, berarti hatinya ada rasa cinta kepada Allah. Tetapi ketika didekatkan kepada Al-Qur'an, hati menolak, terjadi kegelisahan, berarti memang hatinya lebih cinta kepada dunia. Nah, ini yang ingin kita bahas terkait dengan Al-Qur'an. Ketahuilah para jemaah sekalian, Al-Qur'an adalah dzikir terbaik secara amal. Dari aspek amal, maka Al-Qur'an adalah dzikir terbaik. Kita tahu bahwa dzikir ada di antaranya adalah dzikir khusus. Dzikir khusus yang dimaksud adalah membaca Qur'an, kemudian dzikir pagi petang, kemudian dzikir setelah salat fardu, kemudian bacaan sebelum dan sesudah amal. Itu dzikir 4. Sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini yang maksud dengan dzikir. Jadi orang yang menjaga 4 ini berarti dia adalah ahli dzikir atau orang yang banyak berzikir. Apa itu? Yang selalu baca Quran, yang senantiasa berzikir pagi petang, yang selalu berzikir seusai salat fardu, kemudian senantiasa membaca bacaan sebelum dan sesudah amal sesuai dengan bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan itu 4. Bukan yang bawa kemana-mana buat tasbih, ya. Misalnya ada tukang somai, Masya Allah Pak, kok Bapak zikir terus padahal lagi ngelayanin somai. Itu ahli zikir bukan? Dari pemahaman sahabat, ahli dzikir bukan seperti itu. Gak perlu kita buat tasbih kemana-mana, gak perlu. Tapi kita tanya, Bapak jaga dzikir pagi petang gak? Yaitu dia kadang iya, kadang enggak. Nah, itu bukan ahli dzikir. Ahli dzikir menurut para ulama salaf yang selalu baca Quran. Setiap hari dia pasti punya waktu khusus baca Quran. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau tidur, terserah. Pokoknya dia tiap hari harus baca Quran. Yang kedua, dia selalu rutinkan dzikir pagi petang. Dzikir pagi petang itu tidak pernah absen. Selalu dzikir pagi dan petang. Yang ketiga, setiap selesai salat dia tidak pernah beranjak langsung, tapi dia duduk membaca dzikir Nabi alaihi salam sampai tuntas. Kalau memang tidak tuntas saat itu karena ada kesibukan, dia lanjutkan setelah itu. Tetap dia jaga dzikir setelah salat fardu. Yang keempat, dia selalu membaca bacaan sebelum amal dan sudah amal sesuai dengan bacaan Nabi. Mau makan, bismillah. Sudah makan, alhamdulillahilladzi kafana warwana fi ghairi mafin wala makfurin. Kemudian mau masuk kamar mandi, bismillah, Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian setelah keluar kamar mandi, ghufranaka. Kemudian keluar rumah, kemana pun pokoknya dia baca. Dia betul-betul hafal bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan di buku ini dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau berkata, ketahuilah bahwa membaca Quran adalah zikir terbaik.
dan mentadaburi makna dan kandungannya adalah maksud utama dari membaca. Jadi terhadap Al-Quran, kewajiban kita 3. Ada 3 kewajiban kita terhadap Al-Quran yang wajib kita laksanakan, kalau tidak kita berdosa. Perhatikan 3 kewajiban. Dan itu 3 tujuan diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, membacanya dengan benar. Dan sangat disayangkan apabila ada seorang sudah level ustadz, tapi bacaan Qur'annya masih salah. Musibah para jemaah. Sedih saya, sering kali. Saya menjadi makmum di belakang ustadz senior, udah tua. Tapi ketika membaca Quran, dia hafal beberapa ayat dan surah, tapi bacaan panjang pendeknya tidak diperhatikan. Padahal itu mempengaruhi kredibilitas dia sebagai seorang ustadz. Orang awam saja wajib bisa baca Quran, apalagi seorang guru. Wajib para jemaah. Kata Imam Al-Jazari rahimahullah, qira'atul Qur'ani qira'atun sahihatun wajibatu ala kulli muslim. Wajiban wujuban hatmiyan. Kemampuan seorang muslim untuk bisa membaca Quran dengan benar wajib. Tidak bisa. Setelah itu ada berbagai macam qiraah, itu bagi orang yang memang sifatnya takhassus. Ya, spesialisasinya tentang qiraah, riwayat. Tapi memahami, membaca Quran dengan benar wajib setiap muslim, fardu ain. Yang kedua, kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran apa? Mentadaburi Al-Quran. Tadabbur. Apa itu tadabbur? Fase atau tahapan setelah tafsir. Jadi kita tidak boleh tadabbur kalau kita tidak memahami tafsirnya. Kita tahu Al-Quran bisa dipahami melalui 3. Al-Quran perjemaah. Al-Quran bisa dipahami melalui 3. Melalui dalil. Jadi dalil menafsirkan apakah itu Al-Quran, hadis atau ijma'. Ya, perkataan sahabat apabila tidak ada, tafsir sahabat apabila tidak ada yang menyelisihinya, maka dia ijma'. Misalnya, kalau ada perkataan berkata Ibnu Abbas hasbuk. Kalau Ibnu Abbas sudah mengatakan, ya, sudah mengatakan suatu ayat, mengomentari suatu ayat, maka cukup pegang tafsir beliau karena beliau imam dalam perkara tafsir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian menafsirkan ayat dengan bahasa. Al-Quru. Bagaimana menafsirkan ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalatha quru? Bahwa wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya, maka dia menjalankan iddah selama 3 quru. Secara linguistik, secara bahasa, quru itu maknanya 2. Apakah dia haid atau suci? Dari sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 3 kali quru, 3 kali haid. Ada yang mengatakan 3 kali quru, yaitu 3 kali suci. Yang ketiga, urf. Budaya masyarakatnya seperti apa, itu uruf itu. Contoh Allah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gaul istrimu dengan baik. Bagaimana cara mengaul istri dengan baik? Allah tidak memberikan patokannya apa? Dia seorang suami yang telah menggaul istri dengan baik, gak ada patokannya. Berarti Allah kembali kepada urf. Kalau di kota urufnya bagaimana? Oh, dengan memberi uang belanja, uang uang sekolah,
uang kosmetik sekian 5 juta, itu urufnya seperti itu, di bawah itu berarti dia nggak baik, ya berarti uruf seperti itu. Kalau di kampung 1 juta cukup, itu urufnya begitu, sudah cukup karena biaya hidup tidak mahal dan juga mereka tidak begitu banyak kosmetik segala macam. Nah, itu uruf. Ulama tidak masuk di situ. Namanya dikata al-haqiqah. Al-haqiqah syar'iyyah, namanya hakikat itu. Hakikat syar'iyyah, urfiyah, lughawiyah. Nah itu, tafsir seperti itu. Jadi kita, tadabbur itu terhadap yang mana? Terhadap ayat yang harus ditafsirkan dengan dalil. Bagaimana Allah menafsirkan was-sama'i wat-tariq, wa ma adraka ma tariq? Kamu tahu tidak tariq itu apa? Allah yang menjelaskan. An-najmu tsaqib, bintang yang paling terang. Bintang yang paling terang di mana cahayanya menghujam kegelapan malam. Oh, berarti Allah jelaskan ats-tsaqib itu apa? An-najmu tsaqib. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita terhadap Al-Quran apa? Mengamalkannya. Tidak boleh kita mengamalkan Al-Quran kecuali sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Wa illa, orang-orang Khawarij itu mengklaim dirinya mengamalkan Al-Quran, tapi sambil menyembelih sahabat Rasulullah, digorok leher mereka. Sahabat Rasulullah digorok oleh Khawarij, padahal mereka orang yang hafal Quran, selalu baca Quran dengan tahajud, bahkan jidat mereka hitam. Kenapa? Karena mereka mengamalkan Al-Quran versi mereka, bukan versi Rasulullah SAW. Jelas kata Imam Nawawi di sini. Maksudnya, ya, makna keduanya dimaksud adalah maksud utama dari bacanya. Sepatutnya senantiasa merutinkan baca Quran dan menjaganya baik di malam dan siang hari atau di saat mukim. Jadi setiap hari kita baca safar, baca Quran, mukim baca Quran, ya, di malam, di siang hari. Wajib, aib seorang muslim dalam satu hari tidak baca Quran. Baik, sekarang kita perhatikan etika baca Quran. Apa yang wajib diperhatikan ketika baca Quran? Ketika membaca Quran harus diluruskan niatnya. Terutama para qari. Tidak boleh membaca Quran demi mendapatkan bayaran. Haram hukumnya. Karena membaca Quran ibadah. Segala sesuatu yang dikategorikan sebagai ibadah mahdhah wajib ikhlas. Tidak boleh mengharapkan bayaran. Enggak boleh. Imam itu ibadah. Enggak boleh seorang yang dikukuhkan sebagai imam masjid, memang tugasnya menjadi imam, lalu dia meminta bayaran. Haram. Muadzin itu ibadah. Karena dia ibadah mahdhah. Siapa yang jadi muadzin, ditetapkan sebagai muadzin di sebuah masjid atau musalla, lalu dia minta bayaran, haram. Tapi kalau bayaran bulanan itu ditentukan oleh pengurus, sementara si muadzin tidak pernah mengusik, nyinggung, minta naik gaji, tidak pernah, boleh. Tapi meminta, bahkan minta dinaikkan gaji, bayaran, haram. Matok tarif untuk acara membaca Quran, haram hukumnya. Tahfidz, guru tahfidz tidak boleh minta baca bayaran Quran. Karena dia beda dengan guru umum. Al-Quran lillahi ta'ala. Makanya tidak boleh. Kenapa hewan kurban kalau sudah disembelih kepalanya, kulitnya tidak boleh dijual? Karena kambing itu sudah diwakafkan lillah. Sudah diwakafkan lillah. Segala sesuatu yang lillah tidak boleh ada unsur dunia di situ. Masjid diwakafin, boleh nggak dijual? Nggak boleh. Kalau si orang yang mewakafkan itu meninggal dunia, maka ini tidak menjadi harta waris bagi ahli warisnya, nggak bisa. Karena sudah lillah. Itu makna wakaf. Wakaf itu tahbisul manfaah, kata ulama. Membatasi suatu barang untuk hal tertentu. Itu wakaf namanya. Misalnya, buku ini hanya untuk masjid. Ya nggak boleh dipindah ke perpustakaan, nggak boleh. Nggak boleh jadi milik peri. Wakaf itu mengkhususkan ya manfaat sesuatu untuk sesuatu.
Namanya tahbisul manfaah. Nah, itu. Jadi jangan pernah membaca Quran meminta bayaran. Jangan pernah baca Quran ingin dipuji. Ingin dipuji suaranya, bacaan yang indah, ingin mendapatkan hadiah, haram hukumnya. Kata Nabi alaihi salam, "Innallaha la yaqbalu al-amal illa ma kana lahu khalisan wabtaghi bihi wajhu, wabtughi bihi wajhu." Allah tidak akan menerima amal kecuali amal yang ikhlas dan semata-mata mengharapkan wajahnya. Pertanyaannya para jamaah, perhatikan. Di hadis seringkali atau ayat, barang siapa yang mengharapkan wajah Allah. Apa arti mengharapkan wajah Allah? Siapa yang bisa menjelaskan? Lihat di wabtughiya bihi wajhu. Barang siapa Allah tidak menerima sebuah amal kecuali ikhlas karenanya dan semata-mata mengharapkan wajahnya. Apa arti mengharapkan wajahnya? Artinya apa? Hah? Nah, itu kebanyakan tafsirnya begitu. Ada lagi? Hah? Bertemu Allah. Lebih spesifik lagi? Iya, apa lagi seperti bertemu Allah? Wajahnya, maksudnya, dan mengharapkan melihat wajah Allah. Itu maknanya. Ketika ada ayat mengatakan ibtigha wajhillah, mengharapkan wajah Allah. Di sini hadis mengatakan mengharapkan wajah Allah, artinya apa? Berharap melihat wajah Allah. Karena di dunia ada yang paling nikmat. Apa itu yang paling nikmat di dunia? Nikmat terbesar dunia, rindu kepada Allah. Yang paling nikmat di akhirat apa? Melihat wajah Allah. Itu yang paling nikmat. Baik. Yang kedua, jelas ada larangan dari Nabi ya. Baca Quran, amalkan, jangan ya mengabaikan Al-Quran, jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan seperti para qori sampai saut-sautan melakukan orkestrasi tentang Al-Quran. Nanti lagi qorinya, itu lebah itu. Enggak begitu cara baca Quran. Baca Quran biasa aja. Bukan tilawahnya, tapi bukan lantunannya, tapi baca Quran yang benar. Kalau ada orang diberi nikmat oleh Allah Jalla wa'ala, suara bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi yang penting suara bagus itu harus mengikuti tajwid. Bukan tajwid yang harus tunduk terhadap suara yang indah. Demi suara indah sampai melenggak-lenggok. Ini melanggar, Pak Rik. Sudah jauh dari tuntunan Nabi SAW. Kemudian, upayakan. Kalau baca Quran itu dalam keadaan wudu. Walaupun tidak syarat. Ulama sepakat, para jamaah, perhatikan. Yang wajib dengan wudu hanya sholat. Yang lain sunnah. Termasuk tawaf. Tidak diwajibkan wudu. Karena Nabi SAW bersabda, as-salatu tawaf, salat itu tawaf. Ya, as-salat at-tawafu, tawaf itu seperti salat. Illa annallaha bahafil kalam. Hanya bedanya kalau di salat tidak boleh ngomong, tapi kalau di tawaf boleh ngomong. Berarti seperti tapi tidak persis. Berarti wudu juga sama, diwajib, di salat wajib, tapi di wudu di tawaf dianjurkan. Jadi yang wajib dengan wudu hanya salat. Maka doa begitu, lebih baik dalam keadaan wudu, supaya lebih diijabah. Baca Quran juga begitu, lebih baik dalam keadaan punya wudu. Baik. Yang ketiga, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Nah, pertanyaannya kalau dalam keadaan suci, baca Quran. Pertanyaan, boleh nggak perempuan haid baca Quran? Istri kita lagi haid baca Quran boleh atau tidak? Sementara kan dia haid selama seminggu, 10 hari, 15 hari. Lama sekali dia tidak baca Quran kalau gitu, kalau tidak boleh. Yang sahih wallahu alam, wanita haid boleh baca Quran. Boleh baca Al-Quran. Karena tidak ada dalil yang sahih dan sharih. Kata Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, tidak ada dalil yang sahih, yang jelas, yang melarang wanita haid baca Quran.
Tidak ada dalil yang sahih dan jelas, tegas, terus ya secara terang-terangan melarang wanita haid baca Quran. Kecuali junub. Karena dia bisa langsung mensucikan dirinya dengan mandi. Kalau junub, ulama sepakat tidak boleh pegang Al-Quran, nggak boleh. Kita misalnya habis hubungan intim, lalu pengen baca Quran, nggak boleh. Bahkan baca Quran pun hindari. Menjaga kehormatan Al-Quran. Kenapa? Karena kita bisa langsung mandi, mensucikan diri kita. Kapan saja kita mau mandi, bisa. Kita tahan diri kita Al-Quran, lalu kita mandi. Kita angkat hadas kita dengan mandi. Tapi kalau haid, nggak bisa dia mengangkat hadasnya. Karena dia belum bersih. Itu yang sahih dari pendapat ulama. Bahkan Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitab Muhalla menantang, kata beliau, yang punya dalil yang sahih dan sorry bahwa wanita haid tidak boleh baca Quran, datang ke saya. Kulli fa'yu'tiya bi burhan, kata beliau. Kulli fa'yati burhan. Saya tantang, datangkan dalilnya, kata Ibnu Hazm. Tegas sekali beliau mengatakan. Apalagi di zaman sekarang, di zaman umat jauh dari Al-Quran. Coba Anda katakan kepada anak-anak perempuan Anda, "Hai enak, kalau Anda haid tidak boleh baca Quran." Sedih apa bahagia? Kita ngomong sama anak-anak perempuan kita, kalau kamu sedang haid tidak boleh baca Quran. Kira-kira mereka sedih atau senang? Wah, ini kayaknya habis capek kerja kayaknya. Kalau kita ngomong sama anak perempuan kita, kalau kamu lagi haid, kamu gak boleh baca Quran. Jawabannya, reaksinya, responnya apa? Senang apa sedih? Hah? Yang ngomong sedih siapa? Benar sedih. Benar, anak perempuan kita sekarang loh. Sedih, benar. 1, 2, tapi rata-rata senang. Itu fakta para jemaah. Jadi kalau pendapat yang mengatakan baca Quran bagi wanita haid itu tidak boleh, mungkin itu berlaku pada masa keemasan Islam. Kalau sekarang tidak. Wallahu a'lam. Kemudian dianjurkan menghadap kiblat. Dianjurkan menghadap kiblat. Ibadah, Quran, doa. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Hamatil Quran, menghadap kiblat termasuk adab baca Quran. Namun demikian, tidak mengapa kalau kita baca Quran menghadap manapun boleh. Kecuali pada salat wajib. Ingat, kata Syekh Sa'di, la wajiba ma'a bilaqtidar, kata beliau. Tidak ada yang wajib kalau tidak mampu. Jadi sama dalam hal salat, kalau kita tidak mampu menghadap kiblat karena memang kendaraan itu menghadap ke arah selain kiblat, ya berarti tetap kerjakan salat, ya karena memang kita tidak mampu. Kalau memaksakan diri malah terjadi hal yang enggak baik. Jadi dalam perkara salat menghadap kiblat wajib, tetapi dalam perkara yang lain sifatnya hanya sunnah. Kenapa dianjurkan menghadap kiblat? Kata Imam Nawawi, karena menghadap kiblat di saat baca Quran salah satu sebab khusyuk. Salah satu sebab khusyuk dalam baca Quran adalah menghadap kiblat. Kemudian dianjurkan membacanya duduk, jangan sambil berdiri bolak-balik. Adabnya duduk. Duduk baca Quran itu, ya karena lebih memuliakan Al-Quran. Kemudian terutama bagi mereka yang mulutnya agak berbau tidak sedap, maka sunnahnya menggunakan siwak sebelum membaca Al-Quran, dan ini sunnah Nabi SAW. Kemudian apalagi adabnya, bacanya dengan tartil. Dengan tartil. Ya, apa itu tartil? Bacaan yang tidak cepat dan tidak juga terlalu lambat. Itu bacaan terbaik Al-Quran. Makanya Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Bagaimana tartil? Misalnya contoh kita mulai dari bawah ya, namanya tahqiq. Tahqiq itu baca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Itu tahqiq. Itu untuk memastikan bacaan Quran kita dengan makhraj dan tajwid yang tepat. Itu namanya tahqiq. Itu dilakukan bagi para penghafal Quran.
Di atasnya tartil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah itu. Di atasnya hadar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Untuk store namanya. Tapi tidak boleh merusak. Minimal makhraj, minimal panjang enggak boleh. Ada panjangnya wajib, tidak boleh kurang dari itu. Itu hanya ambil dua gitu. Tapi kalau ada yang wajib 4, tidak boleh kurang dari itu. Tapi cepat, karena dia butuh waktu yang cepat. Store misalnya 30 juz atau 15 juz dalam waktu 2 jam. Nggak mungkin dengan tartil. Tapi dengan hadar. Itu untuk simak namanya. Nah dari 3 macam qiraah yang paling afdol dalam salat, dalam baca Quran tartil. Ya, seperti itu. Bahkan kata Aisyah berkata, Rasulullah selalu baca Quran dengan tartil. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adabnya, upayakan. Kalau memang suaranya bagus, ya dibagusin lah. Ya, bagi kita kan juga enak didengar, apalagi orang lain. Ya, tolong bagi yang suaranya gak bagus, mundurlah jadi imam. Ya, mungkin bagi dia enak, tapi bagi orang lain yang dengar kan siksaan. Apalagi udah suaranya gak enak, ya kan? Udah gitu bacaannya panjang lagi. Aduh. Ya, gimana itu kayak gitu tuh. Fenomena imam yang bacaannya kurang bagus, tajwidnya kurang, hafalannya kurang, sudah enggak boleh lagi jadi imam, geser. Sekarang banyak anak muda, alhamdulillah. Banyak anak-anak muda yang hafal Quran, bacaannya bagus. Banyak. Ya, bahkan saya setiap 10 hari terakhir saya booking itu seorang anak muda dari Aceh, 30 juz. Itu suaranya, hafalannya luar biasa, tidak pernah salah sekalipun. Saya bilang muliakan anak kayak gini, muliakan anak ini. Kita booking 10 akhir, 10 Ramadan terakhir. Siapkan uang. Kalau tidak saya cari donatur. Bahkan saya bilang siapkan uang 5 juta, bayar dia, kasih dia. Dia nggak pernah minta, tapi kalau kita baca di sholat malam, enak sekali, nikmat rasanya. Anak muda kita, saya walaupun banyak hafalan, saya tahu diri, kasih ke anak muda. Tapi ada banyak masjid nih, imam masih tua, alhamdulillah. Kemarin saya janjian rapat, saya bilang ini saya minta rapat datang ya. Pokoknya saya minta saya minta habis maghrib sudah ada di tempat. Ternyata yang peserta rapat gak datang. Maaf Ustaz, tadi saya sholat maghrib mampir di salah satu masjid. Kenapa? Udah qomatnya lama, imamnya. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, Ar-Rahman. Ya Allah, itu kok bisa ada masjid sampai detik ini imamnya tua. Saya bilang itu masjid gak tahu diri. Saya bilang. Bukan zamannya lagi para jemaah, imam-imam tua itu bukan jamaah. Bukan zamannya. Gak ada yang namanya imam itu pertimbangannya usia itu gak ada. Silakan rujuk kepada hadis Rasulullah. Gak pernah. Itu kalaupun iya, itu kriteria yang terakhir. Yang pertama yang paling banyak hafalan Qur'annya dan paling bagus bacaannya. Yang kedua yang paling memahami sunnah, yang paling dalam ilmunya. Yang ketiga yang paling lebih cepat hijrahnya. Hijrahnya siapa yang lebih dulu taubat hijrahnya. Baru yang terakhir umur. Kenapa ini umurnya diduluin bacanya? Hafalannya jauh sedikit. Mau dijorokin orang tua. Mau dipecat orang tua. Allahul musta'an. Kemudian adabnya upayakan menangis ya ikhwata. Kalau kita ingin tahu betapa lembutnya hati ini, apakah hati ini masih lembut? Apakah hati ini dekat dari husnul khotimah? Apakah hati ini sudah jatuh cinta betul kepada dunia? Lihat bagaimana kita baca Quran. Kalau kita baca Quran sampai nangis, berarti masih ada di dalam hati kita rasa cinta kepada Allah. Kita tidak akan pernah menikmati Quran sampai kita pernah menangis ketika baca Quran. Apa kata Nabi alaihi salam? Iqra'ul Quran wabku. Baca Quran dan menangislah. Fa illam tabku fatabakau. Kalau kamu tidak bisa menangis, upayakan menangis. Ya. Dan Allah berfirman, "Idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujud wa buqiya."
Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tersungkur sujud dan menangis. Kemudian apalagi? Tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Bacaan Quran di selain Ramadan, bacaan tadabbur. Bukan hanya bacaan khatam. Kita mulai dari mana misalnya? Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la 5 ayat, 10 ayat. Lihat tafsirnya. Lihat tafsirnya. Ibnu Katsir, Syekh Sa'di, Syekh Utsaimin, lihat tafsirnya. Dzalikal kitab. Oh, ini tafsirnya. Hudal lil muttaqin. Oh, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Oh, ini tafsirnya. Udah paham tafsirnya? Direnungkan. Itu namanya tadabbur. Tadabbur tahapan setelah tafsir. Ya. Kemudian para jemaah sekalian, yang berikutnya adalah yang harus kita perhatikan adalah apa? Kalau kita baca ayat tentang surga, jangan lewat langsung, tapi berhenti. Misal Allah berfirman misalnya, fattaqun nar allati u'iddatil kafirin. Hati-hati kamu sama neraka yang aku siapkan bagi orang kafir. Diam. A'udzubika minan nar. Allahumma a'udzubika minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Atau kita lewat ayat tentang surga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Beri kabar gembira bagi orang yang beriman bertakwa bahwa bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, di mana mereka berada di sana selamanya. Jangan langsung lihat ayat berikutnya. Allahumma as'alukal jannah ya Allah. Ya Allah, as'alukal jannah ya Allah. Allahumma as'alukal jannah. Minta surga, itu adabnya begitu. Dan itu banyak yang enggak dipraktekin. Kemudian apa lagi? Jangan memaksakan niru Imam Musyari misalnya. Alhamdulillahi Rabb. Misalnya Imam Musyari bagaimana? Dia paksa betul seperti Imam Musyari. Alhamdulillahi Rabbil. Bagaimana tuh? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Saking dia ini pengen maksakan. Enggak boleh. Halakal mutanatti'un kata Nabi. Kita boleh niru cara baca imam tertentu, tapi jangan ada unsur paksaan. Kalau terlalu dipaksakan itu tidak baik. Kata Nabi alaihissalam, binasa orang yang terlalu berlebihan. Kemudian apalagi di hari biasa seperti sekarang ini, jangan pernah menghatam Quran kurang dari 3 hari. Idealnya berapa lama? Lihat hadis Abdullah bin Amr, saya kutip di sini. Ya. Saya kutip di sini minimal berapa? Minimal kalau mau hatam seminggu sekali. Kemudian apa lagi? Dijaga hafalannya. Walaupun kita hanya hafal juz ammah di murojaah. Amma yatasa'anun 'anin naba'il 'adzim, diulang-ulang di salat, di luar salat, di kendaraan, diulang-ulang supaya kita di saat baca dalam salat itu enggak salah. Ini enggak inna a'tainakal kautsar. Inna a'taina aja lupa. Astagfirullahaladzim. Karena enggak pernah di murojaah. Minimal kita murojaah apa? Juz 30 karena sangat kita pakai di dalam salat kita. Terakhir, dahulukan surah-surah pilihan. Surah-surah terbaik. Apa saja itu surah-surah terbaik, ayat-ayat terbaik, dahulukan dibanding yang lain. Karena tidak semua surah derajatnya sama di sisi Allah. Yang pertama, yang paling utama Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian Al-Kahfi, kemudian Al-Mulk, kemudian Al-Zalzalah, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas. Itulah surah pilihan. Apalagi ayat kursi. Ya, ayat kursi. Nah, silahkan dibaca lebih jelas, lebih lanjut, lebih detail lagi. Di sini saya suguhkan ayat-ayat surah-surah pilihan. Jadi kita pengen sering baca Al-Baqarah. Saya pengen baca Quran. Tadi udah baca, pengen baca lagi Ali Imran. Karena mereka surah-surah itu adalah surah-surah pilihan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam.
Wa sallallahu wasallam wa barak Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.